Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahdatul Afifah dengan NIM 23090705023. Pada video ini akan mempresentasikan proyek database MongoDB dengan studi kasus salon kecantikan. Permasalahan yang saya angkat adalah masih banyak salon yang melakukan pencatatan data secara manual, sehingga booking sering bentrok dan pencarian data pelanggan menjadi sulit. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah masuk di MongoDB dengan menjalankan MongoSH, kemudian ada tes, artinya sudah masuk. Nah, di sini saya akan langsung membuat database. Saya gunakan use salon underscore db. Nah, ini sudah masuk salon underscore db. Kemudian kita lihat database yang ada di dalam. Show DBS. Nah, ada admin, config, dan juga lokal. Nah, selanjutnya saya akan membuat koleksi. Yang pertama saya akan membuat koleksi untuk pelanggan member. Nah, dengan db create collection pelanggan member, kemudian kita enter. Nah, oke, artinya sudah berhasil. Kemudian akan membuat pelangganan member. Nah, seperti ini, kemudian di enter, oke. Selanjutnya akan membuat layanan. Nah, seperti ini, db create collection layanan salon, kemudian kita enter, oke. Kemudian di sini saya buat koleksi booking salon, oke. Selanjutnya yaitu karyawan salon, oke. Nah, sudah masuk ya pelanggan member, pelangganan member, layanan salon, booking salon, dan juga karyawan salon. Nah, selanjutnya saya mau membuat data untuk di dalam pelanggan member. Nah, di sini saya mau menginput data secara bersamaan menggunakan fungsi insert many seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil, data sudah masuk di pelanggan member. Selanjutnya untuk pelanggan non-member. Untuk pelanggan non-member saya juga menggunakan insert many dan kita enter. Sudah masuk. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke layanan salon. Seperti ini. Ada nama layanan, kategori, harga, dan kita enter. Berhasil. Kemudian kita input data yang terakhir untuk karyawan salon. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk booking salon, kita harus melihat objek ID dari masing-masing data yang sudah kita masukkan tadi. Kita lihat untuk ID dari customer member kita. Nah, ini ada Atul dengan ID yang berbeda. Nah, dengan Afifah, kemudian ada Putra, jenis kelamin laki-laki. Nah, selanjutnya kita lihat untuk layanan. Nah, ini ada objek ID masing-masing layanan. Nah, selanjutnya ada untuk karyawan salon. Ini objek ID-nya untuk mawar, ini objek ID untuk melatih. Nah, selanjutnya untuk booking salon, kita buat seperti ini. Saya sudah siapkan bahan sebelumnya agar tidak memakan waktu. Nah, seperti ini. Kita isi pelanggan ID. Kita tentukan ID yang mana yang mau kita pakai. Misalkan saya gunakan customer Atul, pelanggan member Atul. Nah, kita kopikan di sini. Kita masukkan di sini. Seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian layanannya kita copy juga. Kita ambil yang haircut. Kita copy, kemudian kita pastekan lagi di sini. Seperti ini. Kemudian untuk karyawan ID, ini karyawan ID, kita ambil karyawan mawar, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Seperti ini. Kemudian tanggal bookingnya seperti ini contoh. Kemudian statusnya selesai, kemudian pembayarannya 75.000. Kemudian coba kita enter. Nah, sudah masuk ya. Nah, kita cek nih apakah benar-benar sudah masuk. Kita cek seperti ini. DB booking salon fine. Nah, ini ya masuk satu datanya. Ini kita buat tadi, oke. Selanjutnya saya mau membuat join yang sederhana saja. Seperti ini. Lookup, kemudian dari karyawan salon ke karyawan ID dengan foreign field atau FK-nya ke ID dari data karyawan. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan fungsi untuk read data. Read tadi kita mau melihat objek tadi, nah sama seperti ini kita masukkan. Maka kita akan lihat data dari pelanggan member. Jika misalkan kita mau mencari pelanggan member yang bernama Atul saja, maka kita masukkan fungsi seperti ini. DB pelanggan member fine dengan ketentuan nama Atul, kita enter. Nah, ini kita diperlihatkan data dari customer Atul. Oke, contoh lain, saya akan misalkan mencari layanan salon yang harganya di atas 100.000 ya, kita enter. Nah, ada hair coloring yang harganya di atas 100.000 yaitu 250.000 seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan update untuk data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Misalkan saya akan mengubah data dari karyawan. Saya misalkan ini ya, saya mengubah ratingnya si karyawan melati ini dari yang sebelumnya. Nih, ratingnya 4,7, kita mau ubah ke rating 5. Kita enter. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita juga bisa mengubah data secara sekaligus bersamaan gitu ya. Misalkan seperti ini, kita mau ubah yang sebelumnya kategorinya itu tertulis rambut. Nah, kita ubah kategorinya dengan keterangan hair treatment. Kita enter, nah true, berhasil ya. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus data, misalkan salah satu data customer. Nah, misalkan saya mau hapus nih yang namanya Pangeran dari data pelanggan non-member. Nah, sekarang coba kita cek pelanggan non-membernya apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus, hanya Ratu dan juga Putri yang tersisa. Pangerannya sudah kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba hapus dengan ketentuan tertentu. Nah, misal di sini saya mau hapus pelanggan member yang jenis kelaminnya itu laki-laki. Jadi saya hanya mau menyisakan yang perempuan saja. Nah, seperti ini. Kita enter. Pelanggan di sini pelanggan. Kita lihat datanya ya. Nah, menyisakan Atul dan Afifah saja. Yang berjenis kelamin perempuan saja. Yang laki-laki sudah terhapus. Nah, misalkan saya mau menghapus koleksi booking salon tadi yang sudah kita buat. Saya drop. Seperti ini, true, artinya berhasil. Kemudian kita coba lihat koleksi yang ada. Show collection. Show collection. Nah, sudah hilang ya yang booking salon tadi. Nah, itulah tadi fungsi yang saya praktekkan yaitu create, update, dan juga delete. Selanjutnya advanced query. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk perbandingan. Seperti ini, DP karyawan, salon fine, gaji. Fungsi $GT ini yaitu gaji karyawan yang lebih besar daripada 4 juta seperti itu. Nah, di sini mawar melati di atas 4 juta, yaitu 5 juta dan juga 4.500.000. Nah, sekarang kita bisa melakukan dengan fungsi sort. Karena di sini saya mau mengurutkan layanan salon dengan harga tertinggi. Nah, harga tertinggi 250.000, 100.000, dan 75.000. Sudah tertinggi sampai ke terendah. Selanjutnya saya mau menampilkan layanan salon hanya 2 saja, kan ini ada 3 ya. Saya hanya mau menampilkan 2. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan
fungsi limit. Oke, selanjutnya saya mau mencari karyawan salon fine dengan ketentuan nama sama ratingnya saja. Seperti itu, tidak memperlihatkan jenis kelamin, gaji, dan juga spesialisnya. Next, saya mau mencoba menghitung rata-rata gaji karyawan, yaitu dengan seperti ini, grup, ID-nya 0, rata-rata gajinya dengan average gitu ya, rata-rata, kemudian dolar gaji, enter. Nah, rata-rata gaji adalah 4.750.000. Nah, itu untuk kita jalankan di terminal. Selanjutnya kita masuk ke tutorial menggunakan GUI atau MongoDB Kompas. Nah, kita masuk saja ke MongoDB Kompas. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita klik connect. Nah, sudah connect ya. Nah, di sini sudah kelihatan juga ada database yang barusan kita buat, yaitu SalonDB. Selanjutnya kita klik di sini. Nah, ini adalah data-data yang ada di karyawan salon. Kemudian ini untuk layanan salon, ini untuk pelanggan member, kemudian pelanggan non member. Nah, di sini ada Ratu dan Putri. Kita misalkan mau update untuk Ratu. Nah, di sini kita tinggal mengubah saja di mana kita yang mau kita ubah. Kan usianya kita ganti menjadi 20. Seperti ini, kemudian kita update, maka dia langsung terupdate. Nah, itulah mudahnya menggunakan MongoDB, di mana kita tidak sulit untuk mengubah dari awal, mencari satu-satu. Nah, itulah yang memudahkannya. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.